hermanos. Halo guys, kembali lagi bersama channel Gus Stories. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang pastinya akan membuat adrenalin kalian meningkat sampai 50.000%. Film ini sendiri dibintangi oleh aktor papan atas, Jason Statham. Film ini berjudul A Working Man tahun 2025. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas filmnya. Berlatar di kota New York, film diawali dengan menunjukkan seorang pria bernama Levon Cat yang bekerja sebagai mandor proyek yang sedang membangun sebuah gedung besar. Terlihat ia sedang mengarahkan semua bawahannya dan mengatakan jika mereka giat dalam bekerja maka uang kasbon pun akan mudah mereka dapatkan. Setelah briefing dengan bawahannya selesai, Levon kemudian mendatangi kantor vendor di mana di sana terdapat pemimpin yang mendanai semua proyek ini bernama Joe Gracia. Tak sendiri, Joe dibantu oleh istri dan anak gadisnya yang bernama Jenny. Bisa dibilang proyek ini adalah proyek keluarga. Tak lama berselang, datang beberapa orang debt collector yang langsung menghajar salah satu bawahannya. Melihat anak buahnya ditindas, Levon langsung bertindak dan menghajar semua debt collector itu dan menyuruh mereka pergi. Masih menjadi misteri, siapakah sosok Levon ini sebenarnya? Sepulangnya bekerja, Levon mengunjungi rumah mertuanya untuk menjenguk putrinya yang bernama Mary. Diketahui ternyata Levon sudah pernah berumah tangga, namun hal itu kandas setelah sang istri telah meninggal dunia. Sehingga ia pun rutin menitipkan anaknya kepada mertuanya selama ia bekerja. Singkat cerita malam pun tiba. Terlihat Jenny yang kini sedang berada di sebuah klub malam. Tanpa ia sadari banyak orang jahat di sekelilingnya yang menargetkan Jenny untuk diperjualbelikan. Tak lama berselang, orang-orang jahat itu mulai bergerak di mana saat Jenny lengah mereka langsung membekap mulutnya dan membawanya pergi. Pada keesokan harinya, sadar Jenny telah diculik, kedua orang tuanya pun melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Namun karena polisi-polisi itu tidak bisa diandalkan, mereka pun meminta bantuan kepada Levon untuk mencari Jenny. Bukan tanpa alasan, rupanya Levon adalah seorang mantan dari pasukan khusus terbaik yang telah menyelesaikan berbagai misi berbahaya. Namun Levon meminta maaf dan menolak permintaan itu. Setelah itu, Levon pergi untuk menemui sahabatnya sesama mantan pasukan khusus bernama Gani. Ia curhat kepada temannya itu tentang permintaan dari Joe untuk mencari putrinya. Gani yang tahu bahwa Levon adalah seorang yang sangat brutal, mengatakan apabila ingin bertindak maka jangan setengah-setengah dan lakukan dengan sepenuh hati. Keesokan harinya, setelah mendapatkan pencerahan dari sahabatnya Gani, Levon kembali mendatangi kediaman dari Joe untuk minta maaf atas penolakan sebelumnya. Levon mengatakan bahwa ia akan membawa kembali pulang Jenny atas dasar hati nurani. Dengan kata lain Joe tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk membayarnya. Misi pencarian pun dimulai. Pertama-tama Levon mendatangi klub malam yang menjadi tempat terakhir di mana Jenny terlihat. Insting militernya langsung tertuju kepada seorang bartender di sana yang memang terlibat dalam penculikan Jenny. Dengan menggunakan sebuah penyedap kecil, Levon mengikuti bartender itu ke rumahnya. Tanpa mengucapkan Assalamualaikum, Levon langsung masuk rumah bartender itu dan langsung mengancamnya. Sang bartender yang sedang mabuk narkoba pun tidak berkutik ketika Levon datang. Untuk memaksa si bartender membuka mulut, Levon mengguyurnya dan menenggelamkan kepalanya di atas sebuah bak mandi. Namun sayang, secara tiba-tiba datang dua orang ke sana dan inilah yang terjadi. Setelah membunuh mereka semua, Levon menyadari bahwa mereka adalah geng Rusia yang terkenal kejam. Ia pun memutuskan untuk pergi dan mengambil semua uang milik mereka. Keesokan paginya, datang dua orang berpakaian nyentrik dan seorang pria bernama Wolodim. Melihat bartender dan dua orang temannya telah mati, ditambah dengan uang miliknya yang juga hilang, ia pun begitu marah. Kemudian ia memanggil tim pembersih untuk membersihkan semua kekacauan ini. Terlihat bahwa geng mafia Rusia ini sangatlah terorganisir. Di tempat lain terlihat Levon yang sedang memantau mereka dari kejauhan. Saat Wolodim pergi, Levon pun mengikutinya hingga sampai ke rumah mewah tempat tinggal dari si Wolodim ini. Levon mulai menyiapkan segala peralatannya untuk memantau segala aktivitas dari Wolodim.
Setelah dirasa situasi aman, Levon langsung masuk ke kediaman Wolodim secara terang-terangan. Ia mengikat Wolodim pada sebuah kursi yang bertumpu pada seutas tali. Pada awalnya Wolodim menganggap bahwa Levon adalah saingan dari bisnisnya. Namun setelah Levon menunjukkan foto Jenny, ia langsung sadar bahwa Levon bukanlah orang sembarangan. Sambil menghamburkan semua uang yang ia ambil sebelumnya, Levon memaksa Wolodim untuk membuka mulut tentang keberadaan Jenny. Namun Wolodim malah memaki-maki Levon sehingga hal itu membuat Levon menjadi geram. Sebelum ia menceburkannya, Wolodim mengatakan satu nama yaitu Dimi. Tanpa ampun Levon langsung menceburkan Wolodim dan membuatnya tewas tenggelam. Setelah mengetahui Wolodim telah tewas, dua orang nyentrik atau kita panggil saja mereka dengan sebutan si kembar, kembali datang dengan sosok baru yang jabatannya jauh lebih tinggi di atas Wolodim bernama Simon. Simon yang sudah menganggap Wolodim adalah saudaranya jelas tidak akan tinggal diam. Ia pun mengerahkan semua antek-anteknya untuk mencari siapa pelakunya. Kembali ke Levon, ia menghubungi salah satu kenalannya di kepolisian dan menanyakan tentang geng Rusia dan seseorang bernama Dimi. Sahabatnya itu mengatakan bahwa Dimi adalah seorang bandar narkoba yang sangat sulit untuk ditaklukkan karena begitu luasnya koneksi yang ia miliki. Sahabatnya itu menyarankan Levon untuk pergi ke suatu bar, di mana di sana sering terjadi transaksi narkoba. Setelah sampai di bar yang dimaksud, Levon menunjukkan uang yang ia miliki kepada seseorang di sana dengan dalih ingin membeli barang terlarang. Orang itu langsung membawa Levon ke tempat bosnya. Dan inilah Dutch, pemilik bar sekaligus bos di wilayah ini. Levon langsung mengutarakan keinginannya untuk membeli narkoba, yang padahal itu hanyalah trik untuk bisa bertemu dengan orang yang jabatannya lebih tinggi. Namun Dutch yang menganggap bahwa Levon adalah orang asing, ia pun menyuruh semua anak buahnya untuk mengeroyok Levon, dan inilah yang terjadi. Melihat Levon mampu menghabisi semua anak buahnya, Dutch pun setuju untuk bertransaksi. Ia menyuruh Levon untuk pergi ke sebuah kedai di pinggir jalan. Setelah mendapatkan narkobanya, Levon membuang barang itu ke sungai, padahal kalau dijual bisa seharga ratusan ribu dolar. Singkat cerita malam pun kembali tiba. Terlihat Jenny yang sedang disekap oleh sepasang kekasih bernama Ivan dan juga Artemis. Mereka berdualah yang mengurusi target hasil dari penculikan. Berhubung ada seorang pengusaha kaya yang ingin mencicipi barang baru, Jenny pun dibawa oleh mereka berdua dalam sebuah koper hitam. Belum sempat mencicipi tubuh Jenny, si pengusaha itu malah digigit dan membuat dirinya begitu murka. Ia pun menyuruh Ivan dan juga Artemis untuk pergi membawanya kembali. Kembali ke Levon. Ia dihubungi oleh Dutch yang mengatakan bahwa bosnya yaitu Dimi ingin bertemu besok. Ia pun disuruh Dutch untuk menggunakan jas rapih dan jangan datang terlambat. Keesokan harinya, Levon pergi ke tempat pertemuan lengkap dengan jas rapih yang disuruh oleh Dutch. Setelah diperiksa dan dinyatakan aman dari senjata, Levon pun akhirnya bertemu dengan sosok Dimi sang bos narkoba sekaligus dalang dan otak dari perdagangan manusia. Karena melihat kegigihan dan menyadari bahwa Levon bisa menjadi rekan bisnis yang baik, Dimi pun akhirnya sepakat untuk berbisnis dengan Levon. Tanpa ia sadari bahwa Levon sedang memburunya. Singkat cerita, setelah pulang dari pertemuan dengan Dimi, Levon kemudian membuka HP dari si bartender. Ia tidak sengaja menemukan foto dari Jenny dan teman-temannya yang di belakangnya terdapat foto seorang pria yaitu Ivan. Levon pun bergegas kembali ke bar untuk mencari sosok Ivan ini. Namun sayang, ketika sudah sampai di bar, identitas Levon sudah diketahui oleh pihak dari geng mafia Rusia, sehingga aksi kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Naas bagi Levon, motornya menabrak sebuah mobil dari aparat polisi yang ternyata mereka masih satu komplotan dari para geng mafia Rusia ini. Pada akhirnya Levon pun ditangkap oleh si kembar dan akan diserahkan kepada Simon. Pada awalnya si kembar merasa hebat karena telah berhasil menangkap Levon. Namun mereka salah besar karena telah membuat mamang Levon ini marah besar. Dan inilah yang terjadi. Naas, si kembar pun harus tewas di tangan mamang Levon ini. Melihat si kembar mati, Simon sangatlah murka. Ia kemudian menemui semua petinggi di lingkungan mafia Rusia untuk meminta bantuan.
Kemudian salah satu petinggi mengutus 2 pembunuh sadis yang siap membantu Simon dalam menangkap Levon. Tempat pertama yang didatangi Simon adalah markas dari Dimi. Salah satu pembunuh yang dibawa Simon membombardir tempat itu menggunakan peluru panas. Simon memperingatkan Dimi bahwa orang yang menjadi partner bisnisnya, yaitu Levon, adalah orang yang sangat berbahaya dan sedang mengincar dirinya. Kembali ke Levon. Terlihat kini ia sedang menjemput putrinya dari sekolah. Namun ketika sudah sampai di rumah mertuanya, ia begitu terkejut karena melihat keadaan rumah yang sudah terbakar. Rupanya itu adalah perbuatan dari 2 pembunuh bayaran yang diutus oleh Simon. Beruntung si bapak mertua masih bisa terselamatkan. Menyadari keluarganya terancam, Levon pun membawa putrinya untuk dititipkan kepada sahabatnya Gani. Levon juga meminta bantuan Gani untuk meminjamkan senjata miliknya. Setelah itu ia berpamitan dengan putrinya untuk pergi menyelesaikan apa yang ia mulai. Di tempat lain terlihat Ivan dan juga Artemis yang sedang membawa Jenny ke tengah hutan untuk dieksekusi. Namun dalam perjalanan, Jenny memberontak dan membuat mobil mereka terperosok. Memanfaatkan hal itu, Jenny kabur ke pinggir jalan dan berpapasan dengan sebuah mobil polisi. Sial bagi Jenny, polisi itu telah disogok dan sudah berkomplot dengan para geng mafia ini. Sehingga ia pun kembali diserahkan kepada Ivan dan juga Artemis. Saat akan dieksekusi, Ivan mendapatkan panggilan yang ternyata dari pengusaha yang ingin kembali mencoba untuk mencicipi tubuh Jenny. Ivan dan Artemis pun sepakat untuk membawa Jenny ke si pengusaha itu. Kembali ke Dimi, ia kini sedang dijaga oleh bawahannya yang bersenjata lengkap. Tanpa mereka tahu, Levon sudah menyelinap ke sana dan siap untuk membantai mereka. Setelah tak berdaya, Levon memaksa Dimi untuk mengantarnya ke tempat di mana Jenny disekap. Setelah sampai di tempat yang dituju, Levon langsung mengeluarkan Dimi dan tanpa ampun langsung membunuhnya. Di tempat lain, Dutch baru mendapat kabar bahwa Levon telah membunuh setengah lusin dari bawahan Dimi. Sehingga ia pun bergegas dengan pasukannya untuk memburu Levon. Setelah siap, Levon pun kembali membrutal dengan menghabisi semua anak buah dari Ivan dan juga Artemis. Tak sampai di situ, Dutch dan juga pasukannya juga telah tiba di sana sehingga membuat suasana menjadi begitu menegangkan. Selesai dengan kroco-kroco. Levon kini dihadapkan dengan Dutch. Meskipun memiliki kulit eksotis ditambah postur yang tinggi besar, rupanya hal itu tidak cukup untuk melawan seorang Levon. Dengan sedikit dramatis, Dutch pun tewas dengan pisau yang tertancap di leher. Selesai dengan Dutch, Levon langsung membawa senjatanya dan masuk ke tempat di mana Jenny disekap. Dengan polosnya si pengusaha berdiri tanpa rasa takut. Dan inilah akibatnya. Saat sedang menghajar Ivan, Jenny juga membrutal dengan mengait leher Artemis menggunakan kakinya. Setelah Ivan dan Artemis tewas, ketegangan masih berlanjut di mana 2 pembunuh bayaran yang diutus Simon tiba di sana. Berbeda dengan musuh sebelumnya, kedua pembunuh itu menembak ke segala arah secara membabi buta. Namun Levon dengan cerdiknya mengeluarkan sebuah granat dan membuat kedua pembunuh itu pun tewas. Kini semuanya pun berakhir. Terlihat Simon yang begitu kesal karena gagal menangkap Levon. Ditambah para teman mafianya pun tidak peduli karena Levon hanya mengincar Jenny bukan mengincar bisnis mereka. Levon kemudian mengantar Jenny kepada keluarganya. Semua keluarga menangis haru ketika Jenny kembali, dan mereka mengucapkan banyak terima kasih kepada Levon. Dan berakhirlah film ini guys. Buat kalian yang merasa tertarik pada channel ini, kalian bisa langsung like, komen, dan subscribe. Buat kalian juga yang baik hati, mau ke Donata Admin buat beli sebat, bisa klik link Saweria di deskripsi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.